Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Fitriani, mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Tematik Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar berbasis animasi video scribe pada materi makhluk hidup. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama adalah alasan saya memilih judul ini, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Yang kedua, kajian teoritik, dan yang terakhir adalah metodologi penelitian. Langsung saja, saya akan membahas poin yang pertama, latar belakang masalah. Dalam langkah mencerdaskan anak bangsa, pemerintah menciptakan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan kurikulum sebelumnya. Pemerintah mengharapkan siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran, tidak lagi berpusat pada guru. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Nah, pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 adalah pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam membahas satu tema tertentu. Dalam pembelajaran tematik, siswa dijadikan sebagai subjek yang berperan aktif. Siswa juga dapat menjadikan pembelajaran sebagai pengalamannya sendiri karena dihadapkan pada sesuatu yang konkret. Fadilah dan Bilda mengemukakan bahwa guru merupakan tokoh utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Maka dari itu, guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi, menuntut menyusun alat, bahan, sarana dan prasarana untuk berbagai mata pelajaran. Menurut Adabiyah, pembelajaran merupakan suatu proses untuk mengetahui keberhasilan siswa. Oleh karena itu, guru harus menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran, terutama pada mata pelajaran IPA. Banyak siswa yang beranggapan bahwa pelajaran IPA membosankan, terkadang sulit dipahami. Contohnya saja pada mata pelajaran IPA, materi makhluk hidup, karena masih dijelaskan secara konvensional sehingga kurang menarik. Pada saat ini, kemajuan teknologi yang semakin berkembang menuntut masyarakat untuk unggul dan menguasai teknologi. Teknologi memiliki impact besar terhadap cara orang hidup, belajar, dan berhubungan sesama masyarakat. Pendidik memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan mutu pekerjaan mereka. Salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi seperti animasi video scribe. Nah, guru dituntut untuk memiliki kreativitas yang tinggi dalam membuat video animasi tersebut yang sesuai dengan kreativitas dan teknik serta metode materi yang diajarkan. Penelitian tentang pengembangan bahan ajar berbasis animasi video scribe sudah banyak dilakukan. Dari hasil penelitian, kebanyakan masih belum fokus bagaimana dikembangkan sebuah bahan ajar yang efektif, sehingga dalam kesempatan ini ingin dikembangkan media animasi video scribe dalam materi makhluk hidup kelas 3 sekolah dasar. Selanjutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah mengembangkan bahan ajar tematik dengan menggunakan aplikasi video scribe pada materi makhluk hidup kelas 3 sekolah dasar. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimanakah spesifikasi produk bahan ajar tematik berbasis animasi video scribe pada materi pelajaran makhluk hidup. Yang kedua, bagaimana tingkat kemenarikan bahan ajar berbasis animasi video scribe pada materi pelajaran makhluk hidup pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimanakah peningkatan pemahaman materi bahan ajar berbasis animasi video scribe. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun empiris. Manfaat teoritis dapat meningkatkan wawasan, menambah pengalaman, dan dapat mengembangkan ilmu guru dalam menciptakan pembelajaran yang imajinatif. Yang kedua, manfaat empiris. Bagi peneliti, dapat meningkatkan pemahaman dan menambah pengalaman langsung mengenai cara mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan kemampuan siswa pada pembelajaran tematik khususnya materi pelajaran IPA. Bagi peneliti lain, agar lebih dikembangkan dalam materi lainnya untuk pembelajaran yang lebih bermutu. Dan peneliti berharap peneliti lainnya lebih inovatif dalam mengembangkan bahan ajar menggunakan media pembelajaran lainnya. Bagi program studi, penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan serta pembelajaran untuk mahasiswa atau mahasiswi di masa yang akan datang.
Bagi sekolah, dapat memberikan perkembangan dan mengoptimalkan hasil belajar tematik khususnya pada materi pelajaran IPA. Kajian teoritik. A. Konsep pengembangan model. 1. Penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan proses pengembangan sesuatu yang sudah tersedia atau mengubahnya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian pengembangan merupakan penelitian yang memproduksi produk tertentu. Produk tersebut tidak selalu berupa benda seperti buku, tetapi juga bisa berupa perangkat lunak atau software. Kedua, prosedur penelitian dan pengembangan. Prosedur penelitian dan pengembangan terdapat 2 tahapan, yaitu meningkatkan produk model dan menguji keefektifan produk tersebut. 3. Model pengembangan. Model yang akan digunakan peneliti adalah model ADI. Model ADI terdiri dari 5 fase, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. B. Konsep model yang dikembangkan. Pada skripsi Marian Spah, disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis ICT dengan menggunakan PowerPoint memperoleh rata-rata skor produk yaitu 3,37 dalam kategori sangat baik dan layak digunakan. 2. Pada jurnal Putu-Jerry dan Ponza, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan produk dengan menggunakan model ADI keefektifan mencapai 97,16%, termasuk kategori sangat baik, dan mampu meningkatkan rata-rata hasil belajar siswa yang sangat signifikan. 3. Pada jurnal Sultya Lingkasari menyimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis video animasi dalam smartphone termasuk dalam kategori layak digunakan sebagai media pembelajaran. Dan yang terakhir, Siti Musarofah menyimpulkan bahwa produk video animasi dengan output YouTube, aspek keefektifan dan validitasnya mencapai kategori sangat baik. C. Kerangka teoritik. 1. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah sistem pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam membahas satu tema tertentu, sehingga terdapat keterpaduan antara pengetahuan, nilai, dan keterampilan. 2. Media pembelajaran. Media pembelajaran dimanfaatkan untuk menarik perhatian siswa, sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran tersebut. Macam-macam media pembelajaran. Media audio, media visual, media audiovisual. Fungsi-fungsi media pembelajaran: menarik perhatian siswa, memperjelas penyampaian pesan, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya, dan mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. 3. Media video animasi. Video animasi merupakan penggabungan media audio dan visual bergerak yang berasal dari berbagai objek yang disusun secara khusus untuk menarik perhatian peserta didik. Keempat, aplikasi VideoScribe. Aplikasi VideoScribe adalah software yang bisa digunakan dalam membuat desain animasi berlatar putih dengan sangat mudah. D. Rancangan model. Berikut langkah-langkah metode Research and Development model ADI. Yang pertama, analisis. Analisis merupakan suatu proses analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah, dan melakukan analisis tugas. Kedua, desain. Desain merupakan tahapan rancangan yang akan dibuat di kertas terlebih dahulu. 3. Development. Pada tahap ini merupakan proses perwujudan dari rancangan yang telah dibuat dan menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan yang akan mendukung proses pembelajaran. Yang keempat, implementasi. Implementasi merupakan langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang dibuat. 5. Evaluasi. Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak. Tahap evaluasi bisa dilakukan pada setiap 4 tahap di atas, yaitu disebut evaluasi formatif karena tujuan kebutuhannya revisi. Selanjutnya, metodologi penelitian. Ada tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui bagaimana mengembangkan bahan ajar berbasis animasi VideoScribe pada materi makhluk hidup kelas 3 sekolah dasar. Kedua, untuk mengetahui bagaimana efektivitas bahan ajar berbasis animasi VideoScribe pada materi makhluk hidup kelas 3 sekolah dasar. Adapun tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hikmah yang beralamat di Jalan Raya Kampung Sawah, nomor 10, Jati Melati, Kota Bekasi.
Adapun waktu pelaksanaan penelitian pengembangan ini dilakukan pada bulan Maret hingga bulan April semester genap tahun ajaran 2020-2021. Karakteristik model yang dikembangkan. Pada penelitian pengembangan ini, subjek penelitiannya adalah siswa kelas 3 Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hikmah dengan jumlah peserta didik 30 orang, terdiri dari 19 peserta didik laki-laki dan 11 peserta didik perempuan pada pembelajaran tematik materi makhluk hidup. Pendekatan dan model penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah research and development atau penelitian dan pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan penelitian yang memproduksi produk tertentu. Produk tersebut tidak selalu benda seperti buku, tetapi juga bisa berupa perangkat lunak atau software. Dalam pengembangan ini, model yang dikembangkan mengacu pada model ADI. Langkah-langkah pengembangan model. 1. Penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mempertajam arah penelitian utama. Terdapat beberapa tahap. Tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan informasi masalah mengenai kondisi peserta didik di sekolah dasar yang menjadi tempat objek penelitian nanti. Tahap kedua, peneliti membawa literatur jurnal yang berkaitan dengan media yang akan dikembangkan agar pengembangan media pembelajaran yang dibuat tidak sama dengan peneliti sebelumnya. Tahap ketiga merupakan konsultasi kepada validator terhadap yang dikembangkan oleh peneliti agar diberikan saran maupun kritik. Perencanaan pengembangan model. Model pengembangan ADI terdapat 5 tahapan yang harus dilakukan, yaitu analisis, desain, development atau pengembangan, implementation atau implementasi, dan evaluation atau evaluasi. 1. Tahap analisis. Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab masalah atau kesenjangan dalam proses pembelajaran, sehingga dibutuhkan sebuah media pembelajaran. Yang dilakukan peneliti sebagai berikut: analisis sumber ajar yang digunakan, analisis materi pembelajaran, analisis lingkungan, dan analisis karakteristik siswa. 2. Tahap desain. Tahap desain memudahkan peneliti dalam merancang animasi video yang akan dibuat. Meliputi beberapa perencanaan produk yang akan dikembangkan, di antaranya beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, desain naskah dan desain media. Ketiga, tahap pengembangan. Pengembangan merupakan tahap merealisasikan apa yang telah dibuat dalam tahap desain agar menjadi sebuah produk yang akan diuji cobakan. Peneliti mengembangkan bahan-bahan yang sudah terkumpul sesuai dengan pembuatan media animasi video menggunakan aplikasi Scribe. 2. Membuat angket validitas produk untuk ahli media dan ahli materi, angket untuk respon guru dan peserta didik. Ketiga, validasi desain media animasi video menggunakan aplikasi Scribe yang dilakukan oleh media dan ahli materi. Keempat, setelah mendapat masukan dari para ahli dan divalidasi, maka peneliti memperbaiki produk yang dikembangkan. Yang keempat, tahap implementasi. Tahap implementasi dilakukan pada kelas 3 Sekolah Dasar Islam Terpadu Nur Hikmah sebanyak peserta didik. Dan yang terakhir, tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi merupakan proses untuk menganalisis media pada tahap implementasi, apakah masih ada kekurangan atau tidak. Jika tidak, maka media layak digunakan. Validasi, evaluasi, dan revisi. Validasi model merupakan kegiatan pembuktian dengan cara sesuai bahwa produk yang digunakan mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian evaluasi model. Evaluasi merupakan proses pengukuran efektivitas suatu produk atau media. Yang ketiga, revisi model. Revisi merupakan proses peninjauan kembali terhadap media sehingga diketahui kelemahan dari produk tersebut. Implementasi model. Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikan program yang telah disusun dan dirancanakan demi tercapainya tujuan dan target yang hendak dicapai. Yang diimplementasikan adalah pembelajaran tematik materi ciri-ciri makhluk hidup dan pengenalan animasi video Scribe pada materi makhluk hidup di dalam kelas. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap presentasi proposal penelitian yang saya lakukan tadi jelas dan dapat dimengerti. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.